Asal-usul mula si manis jembatan Ancol. Kisah tragis si manis jembatan Ancol. Keceriaan Maryam, gadis cantik yatim piatu, yang hancur. Pada zaman dahulu, ada seorang anak gadis yang sudah tidak mempunyai orang tua. Ia bernama Maryam. Sejak ditinggal oleh kedua orang tuanya, Maryam yang semula periang berubah menjadi anak yang pemurung. Tidak jauh dari rumah Maryam ada orang kaya dan baik hati. Ia sangat iba melihat Maryam. Ia ingin mengangkat Maryam menjadi anaknya. Ia lalu menyampaikan keinginannya kepada Maryam. "Neng, Elbu dan Bapak datang kemari punya maksud baik. Neng jangan tersinggung," kata ibu tetangga Maryam. "Ada apa, Bu?" jawab Maryam. "Elbu dan Bapak ingin menganggap Neng menjadi anak Elbu dan Bapak," kata Bapak. "Elbu dan Bapak, Neng merasa senang kalau Elbu dan Bapak mau menganggap Neng jadi anak Elbu dan Bapak," jawab Maryam. Seiring dengan pergantian hari, bulan, dan tahun, Maryam beranjak dewasa. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan menawan. Banyak lelaki yang terkagum-kagum dan jatuh hati kepadanya. Bahkan tidak sedikit pemuda yang datang melamarnya. Tetapi, Maryam selalu menolaknya dengan alasan dia masih muda dan belum ingin menikah. Pada suatu malam, Maryam bersama teman-temannya pulang dari pengajian. Sesampai di perbatasan desa, Maryam berpisah dengan teman-temannya. Ia tidak tahu ada beberapa lelaki sedang mengawasi gerak-geriknya. Untuk itu, tanpa rasa curiga dan takut, di kegelapan malam itu ia melanjutkan pulang. Maryam berjalan seorang diri. Setiba di sebuah jembatan, tiba-tiba ada beberapa orang lelaki berandalan menghentikannya. Maryam tidak takut. Ia tetap berjalan. Beberapa orang lelaki itu mengejar dan berusaha menghalangi Maryam berjalan. Tetapi, Maryam tetap tidak menghiraukannya. "Berhenti kamu," kata seorang lelaki itu sambil memegangi kedua tangan Maryam. Dengan spontan Maryam dapat melepas tangan lelaki itu. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya. Lelaki itu marah. Mereka lalu mengejar dan menangkap Maryam. Mereka membawanya ke semak-semak. "Tolong saya! Tolong saya! Tolong saya!" teriak Maryam. Malam itu jalan amat sepi. Tidak satu pun kendaraan yang lewat jalan itu. Malam itu benar-benar merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk melampiaskan nafsunya kepada Maryam. Dengan leluasa, secara bergantian mereka melampiaskan nafsunya kepada Maryam. Setelah itu, agar tidak ada orang yang mengetahui perbuatan jahatnya, mereka membunuh Maryam dan membuangnya ke sungai di jembatan itu. Malam makin larut, orang tua angkat Maryam merasa cemas karena Maryam tidak kunjung datang. Ia lalu mendatangi rumah-rumah tetangga untuk menanyakan Maryam. Tetapi, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Orang tua angkat Maryam makin bertambah gelisah. Ia lalu mendatangi rumah salah seorang teman Maryam mengaji. "Assalamualaikum," kata orang tua angkat Maryam. "Waalaikumsalam," sahut teman Maryam. Elbu, ada apa Bu malam-malam begini datang ke sini?" Elbu ingin tanya kemana Maryam pergi setelah mengaji. Tanya orang tua angkat Maryam. "Sudah pulang, Bu. Tadi kita pulang bareng. Sesudah itu kita pisah di perbatasan desa," jelas teman Maryam. "Tapi, sampai malam begini dia belum datang," kata orang tua angkat Maryam. Masyarakat Betawi terkenal sebagai masyarakat yang suka bergotong royong dan saling membantu. Mendengar Maryam pada larut malam belum pulang, masyarakat membantu mencarinya. Mereka telah mencarinya ke sana kemari. Tetapi usaha mereka sia-sia. Maryam tidak mereka temukan. Untuk itu, dengan penuh rasa sedih, orang tua angkat Maryam berdoa semoga dimanapun berada, Maryam selalu selamat. Mereka tidak sadar kalau Maryam sudah meninggal. Sebulan sesudah kematian Maryam ada berita seorang pedagang makanan bertemu dengan Maryam pada malam Jumat Kliwon di jembatan Ancol. Ketika itu, ia sedang menjajakan dagangannya. Tiba-tiba ia mendengar suara seorang perempuan memanggilnya. Ia pun segera menghampiri dan melayani makanan yang dipesannya. Pada waktu hendak membayar, ternyata perempuan itu adalah Maryam. Ia ketakutan dan berlari. Selang beberapa lama, pada malam Jumat Kliwon berikutnya, sekelompok laki-laki berandalan yang sedang berjalan di jembatan Ancol dipanggil oleh suara seorang perempuan. Kawanan berandalan itu dengan senang menghampiri asal suara perempuan itu. Setelah mereka mendekat, perempuan itu mengajak mereka masuk ke dalam semak-semak. Mereka tidak sadar jika semak-semak itu tempat mereka menghabisi nyawa Maryam.
Mereka juga lupa akan wajah Maryam. Untuk itu, mereka menuruti keinginan perempuan itu. Silih berganti kawanan berandalan memuaskan hawa nafsunya kepada perempuan itu. Setelah itu, Maryam membalas menghabisi nyawa mereka. Mereka mati dalam keadaan mengenaskan.